Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini, kita akan membuat sebuah website donasi dengan menggunakan WordPress. Di sini saya akan jelaskan untuk preview atau demonya, di mana teman-teman bisa lihat. Di sini ada beberapa halaman seperti halaman home, listing, about, artikel, dan halaman akun. Nah ini untuk preview dari halaman home, ada section hero ya, lalu section layanan, section sekilas tentang kami, untuk section program atau campaign donasinya, dan section tim ya. Kita bisa lihat lagi untuk yang lainnya. Di halaman listing donasi ini untuk menampilkan semua campaign donasi yang teman-teman miliki. Lalu ada halaman about. Nah, seperti ini previewnya. Kemudian ada halaman artikel untuk menampilkan artikel. Lalu halaman akun untuk registrasi ya atau untuk login. Nah, kemudian kita bisa lihat teman-teman misalnya di campaign donasinya ya, kita bisa donasi. Nah, nanti seperti ini ya, dimana kita bisa melihat untuk nama campaign donasinya, lalu founding goal ya atau tujuannya, berapa yang diinginkan untuk donasi tersebut. Lalu di sini kita juga bisa lihat progress dan di sini kita bisa input nominal donasi yang ingin kita donasikan. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk preview dari website donasi yang akan kita buat dan teman-teman bisa langsung lanjut ke dalam materi. Fungsi utama teman-teman dari sebuah hosting adalah untuk menyimpan dan mengonlinekan data website kita supaya bisa diakses oleh semua orang. Di sini teman-teman bisa kita ibaratkan website WordPress yang kita buat itu adalah sebuah rumah, maka rumah yang kita buat ini pasti memiliki tanah sebagai berdirinya bangunan yang bisa kita ibaratkan sebagai hosting. Nah, kita juga di dalam membeli hosting bisa menentukan misalnya kapasitas penyimpanannya berapa di sini ya. Lalu jumlah website yang bisa dibuat di dalam hosting tersebut berapa dan jumlah visitor yang bisa ditampung di dalam hosting tersebut berapa. Nah, di sini teman-teman ketika membuat rumah, maka pasti rumah tersebut memiliki alamat ya. Nah, alamat tersebut di dalam website kita bisa ibaratkan dengan domain. Nah, contoh di sini nama domainnya misalnya eyangguntur.com. Oke teman-teman, di video ini kita akan menggunakan layanan dari Domainesia. Nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Selanjutnya, teman-teman bisa ke bagian menu hosting. Nah, di sini teman-teman bisa pilih web hosting. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Dan di sini teman-teman bisa pilih paket yang diinginkan. Teman-teman bisa lihat setiap fitur yang ada di masing-masing paket. Misalnya di sini ada 0,6 GB untuk penyimpanannya ya, untuk paket starter, lalu paket super 5 GB dan seterusnya. Lalu di sini ada 3 email yang bisa teman-teman buat di paket starter, lalu paket unlimited di setiap paket di atasnya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini untuk jumlah website yang bisa dibuat di setiap masing-masing paket. Lalu di sini juga ada gratis domain. Nah, biasanya untuk gratis domain ini untuk pengambilan minimal 1 tahun. Sebagai contoh teman-teman di sini paket starter, teman-teman bisa lihat di sini untuk pengambilan hosting minimal 1 tahun dan akan mendapatkan gratis domain dengan ekstensi .xyz atau .cloud. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan gratis domain.com, maka teman-teman bisa ambil paket yang di atasnya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Sebagai contoh teman-teman, di sini akan saya pilih paket super. Klik beli teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa pilih lokasi server. Di sini saya pilih Indonesia. Lalu teman-teman bisa pilih siklus pembayaran. Untuk mendapatkan diskon yang lebih besar, teman-teman bisa ambil paket yang paling tinggi ya teman-teman, misalnya 2 tahun atau minimal 1 tahun untuk teman-teman mendapatkan gratis domain.com. Contoh di sini saya pilih 1 tahun. Nah, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan.
Misalnya tutor pemula, lalu teman-teman bisa input ekstensinya, misalnya .com. Nah, di sini jika masih tersedia, maka akan muncul gratis seperti ini ya, teman-teman. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini kita bisa masukkan alamat email kita, teman-teman. Contoh saya masukkan seperti ini, teman-teman bisa masukkan alamat Gmail teman-teman. Lalu teman-teman klik masukkan ke troli. Nah, teman-teman tunggu. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk paket hosting yang dibeli. Lalu di sebelah kanan, teman-teman bisa ganti kode kuponnya. Teman-teman bisa input pemula. Nah, di sini kode kupon sudah digunakan. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa klik sign up ya. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan nama depan di sini. Contoh saya masukkan seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan kategori website kita. Misalnya di sini untuk website persona. Coba kita pilih ya, personal atau pribadi. Lalu kita bisa buat password di sini, teman-teman. Password ini nanti yang teman-teman gunakan untuk login ke dalam website, ke dalam domain Asia. Teman-teman bisa centang untuk syarat dan ketentuan, lalu klik sign up. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman tinggal klik di sini, di bagian syarat ketentuan, silakan dicentang, lalu teman-teman klik selesaikan dan bayar. Nah, di sini nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran ya. Teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran, bisa pilih metode pembayaran yang akan digunakan di sini. Misalnya teman-teman pakai virtual account, kris, atau teman-teman juga bisa pilih manual payment di sini menggunakan BCA atau Mandiri. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan bank BCA, nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk nomor rekeningnya, lalu teman-teman bisa lihat total yang harus dibayar di sini ya. Oke, teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran. Di sini saya tidak lanjutkan teman-teman ke pembayaran karena saya sudah memiliki layanan dari Domain Asia. Jadi nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, kita langsung login di dalam member area dari Domain Asia. Bagi teman-teman yang mau belajar lebih serius untuk membuat website donasi, bisa klik link di bawah ya. Di versi premium ini, teman-teman akan belajar membuat website donasi dari lokal. Jadi di awal tidak perlu membeli hosting dan domain buat belajar ya. Di mana nanti teman-teman bisa membeli hosting dan domain belakangan. Selain itu, buat website donasinya lebih keren karena materinya lebih detail berkali-kali lipat. Bukan hanya itu, semua pertanyaan teman-teman akan dijawab langsung oleh mentor karena disediakan grup khusus. Jadi walaupun belajarnya online, tetap ada mentor yang membantu jika teman-teman ada kendala saat mengikuti tutorial ya. Bukan hanya materi website donasi saja, tapi ada 15 studi kasus website yang siap temenin kamu untuk belajar membuat website profesional. Yuk segera bergabung, saya tunggu di kelas ya. Klik link di bawah untuk harga yang spesial. Oke, teman-teman, setelah teman-teman melakukan pembelian hosting di Domain Asia, sekarang saya sudah login ke member areanya ya. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi WordPress. Teman-teman silakan ke bagian My Service. Nah, kemudian klik layanan yang aktif ya, teman-teman. Setelah itu teman-teman klik login to cPanel di sini. Nah, untuk username dan password cPanel, teman-teman bisa cek email yang dikirim oleh Domain Asia. Input di sini, lalu klik login. Lalu di kolom pencarian ini, teman-teman ketikkan SSL. Nah, teman-teman silakan install SSL terlebih dahulu. SSL TLS status.
Jika di sini domain teman-teman sudah berwarna hijau, artinya teman-teman tidak perlu install SSL. Tapi kalau berwarna merah, teman-teman tinggal centang di bagian domain, lalu klik Run Auto SSL dan tunggu beberapa saat. Nanti akan muncul notifikasi di sini jika instalasi SSL-nya sudah selesai. Di sini instalasi sudah selesai dan biasanya akan merefresh. Nah, sekarang teman-teman install WordPress. Di sini cari namanya Softaculous. Ini ya. Lalu di bagian WordPress klik install. Nah, selanjutnya di sini pilih HTTPS. Pilih nama domain yang akan digunakan. Lalu di bagian direktori dikosongkan dan pilih versi WordPress terbaru. Untuk my blog, teman-teman bisa input donasi misalnya seperti ini. Maksudnya di bagian site name. Lalu site deskripsinya teman-teman bisa ganti misalnya platform donasi. Gitu ya, disesuaikan. Nah, kemudian untuk username dan password, teman-teman silakan buat dan pastikan mengingatnya karena nanti akan digunakan untuk akses login ke dalam website. Lalu teman-teman bisa input email di sini. Nah, di bagian bahasa silakan pilih Indonesia. Scroll ke bawah dan klik install. Silakan teman-teman tunggu untuk proses instalasinya. Instalasi di sini sudah berhasil. Untuk masuk ke dalam website, teman-teman tinggal klik domain teman-teman. Tampilan defaultnya seperti ini. Teman-teman tambahkan di sini /wp-strip-admin dan klik enter. Maka teman-teman akan dibawa ke halaman login. Nah, di sini silahkan teman-teman masukkan username dan password yang digunakan untuk install WordPress tadi, lalu klik log masuk. Maka teman-teman dibawa ke dalam dashboard website seperti ini ya. Nah, di sini sekarang teman-teman bisa close member area dari Domainsia. Berikutnya teman-teman, kita akan melakukan instalasi tema. Jadi di bagian sini tampilan tema ya teman-teman, diklik. Tambahkan tema baru. Oke, di sini kita akan gunakan tema Astra teman-teman, yang ini ya. Kalau nggak ada di sini nanti teman-teman tinggal ketikkan saja di pencarian ya. Ini saya langsung install atau pasang. Kemudian klik aktifkan ya. Nah, di sini temanya sekarang sudah aktif ya, teman-teman, yaitu Astra. Berikutnya, teman-teman, kita akan lakukan instalasi plugin ke plugin, tambah plugin baru. Di sini ada 3 plugin, teman-teman, yang akan kita pakai. Yang pertama, teman-teman bisa ketikkan di sini namanya WooCommerce. Ini ya, teman-teman. Teman-teman klik install dan ditunggu. Lalu teman-teman bisa klik aktifkan. Oke, setelah aktif teman-teman bisa langsung cari di sini plugin namanya crowdfunding ya. Ketikan seperti ini. Yang mana ya? Ini ya, teman-teman, WP crowdfunding ya. Yang dibuat oleh Temium. Lalu klik aktifkan, teman-teman. Nah, setelah itu satu lagi yaitu Elementor untuk mendesain halaman webnya. Ketikkan aja di sini Elementor ya. Yang ini ya, teman-teman, pembuat situs web. Install sekarang, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman klik aktifkan. Oke, coba di refresh ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada beberapa plugin yaitu WooCommerce, lalu Elementor, dan ada crowdfunding ya. Nah, jadi sudah selesai untuk melakukan instalasi plugin ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan settingan untuk WooCommerce. Jadi teman-teman ke bagian WooCommerce, lalu ke bagian pengaturan. Nah, di sini untuk bagian negara ini kalau teman-teman mau
disesuaikan silahkan ya, enggak juga nggak masalah. Yang penting di bagian mata uang ini, nah kita pilih teman-teman di sini rupiah ya. Oke, lalu pemisah ribuannya pakai titik, desimalnya koma. Jumlah desimal buat 0 dan klik simpan perubahan. Berikutnya ke bagian pengiriman, ke pembayaran teman-teman. Nah, di sini saya setting yang transfer bank langsung ya. Jadi klik selesaikan penyiapan langsung. Kemudian ini kita aktifkan ya teman-teman. Lalu di sini silakan masukkan nomor rekeningnya. Yang pertama nama rekeningnya misalnya Pemola CS gitu ya. Lalu nomor rekeningnya. Lalu nama banknya apa ya? Misalnya BRI. Nah, seperti ini ya. Kalau ada lebih dari satu rekening silakan tambahkan akun. Klik simpan perubahan ya. Kemudian di bagian akun dan privasi, di sini saya akan aktifkan teman-teman untuk 3 ini ya. Yang lainnya saya hidden. Lalu simpan perubahan. Nah, jadi seperti itu untuk settingan dari WooCommerce ya, teman-teman. Setelah settingan WooCommerce, kita akan lakukan untuk settingan dari plugin crowdfundingnya. Teman-teman ke sini, lalu ke bagian settings. Kemudian untuk apa ya, untuk pembayarannya kita gunakan WooCommerce ya. Kemudian yang lainnya saya biarkan default. Saya langsung ke WooCommerce setting coba. Kita lihat teman-teman, kita akan hidden untuk bagian shopnya. Lalu coba kita scroll ke bawah. Number of kolomnya saya akan buat 3 teman-teman. Jadi ada 3 kolom nanti untuk listing dari campaign donasinya ya. Kemudian yang lainnya saya biarkan default. Nah, simpan perubahan. Nah, untuk style ini style ya seperti warna. Ini saya biarkan default. Field settingnya juga saya biarkan default ya. Nah, jadi seperti itu saja untuk settingan dari crowdfundingnya ya. Lanjutnya teman-teman, kita akan coba membuat sebuah campaign ya, campaign donasinya. Jadi di sini saya contohkan satu saja. Nanti teman-teman bisa tambahkan untuk campaign yang lainnya ya. Oke, teman-teman, di sini kita ke bagian produk. Nah, teman-teman bisa langsung tambah baru. Nah, di sini teman-teman bisa input nama produk atau nama campaignnya ya, tepatnya. Misalnya seperti ini teman-teman. Bantu Rizky gitu ya misalnya untuk berobat. Nah, ini contohnya saja ya. Nah, kemudian di bagian data produk, teman-teman bisa atur ke crowdfunding. Nah, seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa input video URL kalau ingin diinput. Saya biarkan default. Kemudian start date-nya ini saya biarkan default. Start date itu berarti campaign ini akan bisa didonasikan kapan ya. Maksudnya orang-orang bisa berdonasi mulai tanggal berapa gitu ya. Atau juga end date. End date ini berarti campaign ini akan berakhir tanggal berapa gitu ya. Nah, ini nggak saya setting teman-teman. Yang akan saya setting adalah minimum donasi. Minimum donasi itu mungkin kalau transfer bank kalau nggak salah itu minimal 10.000 ya teman-teman. Kalau tidak salah ya. Kecuali pakai kayak kris gitu ya. Atau e-wallet gitu mungkin Rp1.000 pun bisa ya. Ya teman-teman bisa atur ya misalnya boleh 1.000 gitu. Kemudian maksimumnya. Nah maksimum ini mungkin nggak usah dibatasi ya. Jadi bebas orang-orang mau donasi berapapun. Recommended price ini misalnya 50.000 gitu ya rekomendasinya. Nah ini nanti ketika di bagian ini nanti ada apa ya, ada button gitu teman-teman, button dimana orang langsung bisa memilih nominalnya, misalnya mulai dari 20.000 gitu ya. Kemudian ada nominal 100.000 misalnya, ada nominal 500.000 misalnya gitu ya. Nah, founding goalnya di sini targetnya teman-teman.
target dari donasi ini berapa. Misalnya kita memerlukan 5 juta rupiah. Nah, untuk campaign ini akan berakhir jika kita setting target goal ya. Jadi kalau sudah dapat 5 juta, maka campaignnya berhenti. Atau bisa tanggal juga bisa ya teman-teman. Terserah teman-teman. Di sini saya biarkan 5 juta seperti ini. Lalu show kontributor tabel. Saya biarkan default. Nah ini kalau teman-teman ingin mengizinkan user sebagai anonim, ya berarti ini nanti dicentang ya. Jadi kalau mereka mungkin nggak ingin menampilkan data dirinya gitu ya, teman-teman bisa atur. Nah kemudian di sini pilih Indonesia country-nya, lalu lokasinya di mana, misalnya di Jakarta gitu ya. Nah seperti ini. Berikutnya untuk deskripsi singkat, Oke, deskripsi singkat ini kita akan buka lorem ipsum saja teman-teman. Lorem ipsum.io ya. Nah ini teksnya saya akan copy, kemudian saya paste di sini ya. Nah lalu di bagian kategori teman-teman bisa langsung tambahkan di sini, misalnya kategorinya untuk kesehatan gitu ya. Klik enter. Nanti seperti ini. Lalu gambar produk diklik. Nah teman-teman nanti bisa pilih berkas di sini ya. Saya langsung tarik teman-teman filenya ke sini. Nah misalnya ini ya, lalu klik atur gambar produk. Nah selanjutnya kita tinggal klik terbitkan teman-teman. Oke, setelah dipublish, teman-teman bisa klik kanan di bagian lihat produk, lalu open the new tab. Nah kita akan lihat untuk campaign donasi yang sudah kita buat ya di detail produknya. Nah detail produknya seperti ini ya. Jadi deskripsinya ada di bawah. Atau teman-teman kalau mau pindah di sini bisa. Berarti teman-teman bisa edit kembali. Nah di sini ya. Lalu coba perbarui. Coba kita refresh ya. Berubah belum? Oh di sini teman-teman. Oh ternyata yang deskripsi singkat produk di sini ya untuk keterangannya. Lalu yang barusan kita input yang ini itu adanya di bawah sini. Nah gitu ya. Nah ini untuk target goalnya, lalu ini target goalnya 5 juta ya, maksudnya target donasinya. Kemudian di sini untuk nominalnya atau bisa input sendiri. Lalu di sini ada progress barnya ya. Nah di sini nanti bisa langsung campaign. Nah oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk menambahkan campaign. Nanti teman-teman silahkan tambahkan beberapa lagi di bagian produk ini ya. Di sini ya, tinggal klik tambah baru. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan ada 3 produk atau tiga campaign donasi ya. Nah berikutnya kita akan coba untuk membuat halaman dan menu. Ke laman dan tambah laman baru teman-teman. Oke, di sini kita bisa atur teman-teman. Maksudnya buat halaman, saya akan buat namanya home. Kemudian terbitkan teman-teman. Kemudian kembali lagi, tambah laman baru lagi teman-teman. Lalu di sini about ya, about atau tentang kami gitu ya, terbitkan. Oke, kembali lagi sudah terbit ya, sudah dipublish. Nah satu lagi teman-teman, klik tambah laman baru. Oke, saya akan ketikkan artikel gitu ya teman-teman, lalu klik terbitkan. Kita kembali teman-teman ke dashboard webnya. Lalu kita ke bagian tampilan, lalu ke bagian menu teman-teman. Di sini kita buat nama menu, misalnya main menu. Lalu klik menu utama. Kita buat menu teman-teman. Kemudian halaman yang sudah kita buat, artikel about home dicentang, lalu tambahkan ke menu. Lalu teman-teman bisa cari di sini namanya ini ya, CF listing page.
lalu tambahkan ke menu, lalu akun saya, lalu tambahkan ke menu. Nah, kemudian kita coba atur urutannya teman-teman. Di drag and drop ya, halaman home di paling atas, lalu ada listing page, berikutnya ada about, artikel, dan akun. Nah, di bagian listing page ini, saya akan coba klik teman-teman. Kemudian labelnya ini saya akan ganti jadi listing donasi gitu ya. Kemudian simpan menu. Oke, seperti ini. Nah, di sini centang menu utama dan menu of canvas, lalu simpan menu. Nah, sekarang coba kita refresh teman-teman. Ini menunya biasanya tadi kan seperti itu. Nah, sekarang seperti ini ya teman-teman. Jadi menunya sudah berubah gitu ya. Oke, setelah itu kita ke bagian pengaturan lalu membaca teman-teman. Di sini kita ke laman statis, pilih di bagian beranda, pilih halaman home, kemudian laman post-post kita arahkan ke artikel, lalu simpan perubahan. Nah, berikutnya ke bagian permaling, nama tulisan, lalu simpan perubahan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk membuat halaman dan juga membuat menu. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat halaman web ya. Maksudnya kita akan mulai untuk mendesain dari halaman website kita, di mana yang pertama kita akan desain untuk halaman home dari website kita ya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman silahkan ke bagian laman, klik semua laman. Lalu teman-teman cari halaman home dan klik sunting atau edit. Berikutnya klik sunting dengan Elementor. Ini kita close teman-teman. Close ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kita akan buat klik di sini, pilih flexbox. Pilih satu kolom teman-teman. Nah, kemudian kita bisa klik di sini, lalu masukkan kontainer. Berikutnya, kontainer yang ini teman-teman klik ya di sini. Lalu ke gaya. Di sini background type klasik. Nah, silakan masukkan warna yang diinginkan. Di sini saya sudah siapkan teman-teman. Jadi saya copy dulu ya. Nah, teman-teman tinggal pilih warna yang diinginkan. Lalu ke bagian batas, ini saya buat 15. Nah, jadi seperti ini ya, ada sudut ya, teman-teman. Berikutnya klik di sini, lalu teman-teman masukkan kontainer. Nah, kontainer ini, teman-teman klik kanan, lalu gandakan. Lalu klik kontainer yang di luar ini, klik. Lalu ke tata letak, pilih row horizontal. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kembali ke widget teman-teman. Di sini kita masukkan tajuk. Lalu saya ingin buat teks seperti ini teman-teman. Penggalangan dana untuk, nah seperti ini. Lalu klik perbarui teman-teman. Kemudian kita ke sini teman-teman. Lalu ke pengaturan situs. Saya akan buat settingan fontnya secara global. Ke bagian sini teman-teman. Lalu di sini semua jenis font ini akan saya ubah. Teman-teman silahkan pakai jenis font yang diinginkan ya. Jadi saya klik. Di sini saya akan pakai namanya Fresca ya teman-teman. Untuk jenis fontnya silahkan diubah semua sesuai keinginan teman-teman. Jadi tujuannya biar nanti nggak mengatur satu persatu ya jenis fontnya. Nah seperti ini, lalu klik perbarui. Setelah itu kita kembali. Nah jadinya seperti ini ya, tinggal diklik. Lalu ke gaya. Warnanya saya buat putih. Kemudian di penulisan teman-teman, ini fontnya saya buat 45 mungkin ya. Jadi seperti ini.
Kemudian saya akan kembali ke widget, masukkan penyunting teks. Nah, seperti ini ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan deskripsinya di sini. Teman-teman sesuaikan saja ya. Lalu ke gaya, atur stylenya. Ini saya buat warna putih. Jadi seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman kembali ke widget. Lalu masukkan button atau tombol. Di sini saya akan ubah teksnya ya. Jadi donasi sekarang gitu. Lalu untuk teksnya ini, untuk tautannya ya, atau linknya, kita klik kanan di bagian listing donasi ini teman-teman. Klik kanan dan copy link address. Lalu kita paste di sini. Oke. Nah, berikutnya kita mungkin kita coba klik dulu teman-teman di bagian kontainer ini. Lalu ke tata letak. Lebar di sini saya coba buat 1400, teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian klik di sini. Ini juga sama, saya buat 1400. Nah, gini ya. Lalu teman-teman klik di sini. Masukkan gambar. Pilih gambar. Unggah berkas, pilih berkas. Nah, saya langsung tarik saja filenya, teman-teman. Ini ya. Lalu klik pilih. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Kemudian di sini, teman-teman klik di kontainer ini. Lalu ke tata letak dan pilih tengah. Yang ini ya. Coba sekarang perbarui, teman-teman. Kita coba refresh. Nah, nanti stylenya seperti ini. Oke, di sini mungkin kita coba atur tingginya, teman-teman. Klik. Lalu ke sini. Kita buat VH. Lalu mungkin nilainya 80 atau 70 gitu ya. Nah, mungkin saya buat 65 saja, seperti ini. Kemudian saya coba klik di sini, teman-teman. Kelanjutan, padding saya nonaktifkan. Nah, saya buat persen. Padding kiri saya tambah, teman-teman. Nah, mungkin seperti ini ya. Lalu perbarui. Kita refresh. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya, teman-teman. Oke, untuk buttonnya tinggal diklik. Kita ke gaya. Nah, di sini saya akan ubah warna backgroundnya jadi putih. Lalu warna teksnya saya akan buat hijau seperti ini ya. Jadi ini saya copy. Nah, di sini ya. Oke, lalu ini kita coba perbesar, teman-teman. Mungkin di sini kita buat persen di bagian padding. Kita masukkan 3. Lalu matikan link padding. Padding kiri kita buat 5, kanan 5. Nah, jadinya seperti ini. Perbarui. Refresh. Sip ya, teman-teman. Hasilnya jadinya seperti ini. Oke. Ini untuk section hero-nya ya. Berikutnya, teman-teman, kita akan menambahkan section untuk layanan ya. Jadi untuk layanan yang teman-teman miliki, itu apa saja di sini. Kita kembali ke Elementor, teman-teman. Di sini kita tambahkan sebuah flexbox, kontainer baru maksudnya. Lalu pilih flexbox, pilih satu kolom. Kemudian kelanjutan, teman-teman. Lalu marginnya ini kita matikan linknya, kita atur ya. Di sini kita buat 6%, terserah teman-teman nanti ya seperti apa. Lalu kembali ke widget, di sini masukkan tajuk ya. Nah, seperti ini. Lalu saya akan masukkan misalnya seperti ini, teman-teman. Oke. Lalu ke gaya, di sini rata tengah. Size-nya, warnanya hitam. Lalu untuk penulisan, coba saya buat 25. Nah, saya buat 25 ya.
ukurannya. Kemudian kita kembali ke widget, teman-teman. Masukkan kontainer di sini. Lalu kembali ke widget lagi, kita masukkan lagi kontainer lagi. Nah, selanjutnya kontainer yang ini klik kanan dan digandakan sampai 3 kolom ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kontainer yang luar, teman-teman. Dan pilih di sini row horizontal. Nah, jadinya seperti ini. Berikutnya, teman-teman tinggal kembali ke widget, cari namanya di sini image box ya. Jadi untuk layanan yang teman-teman miliki, pilih gambar. Di sini yang pertama, mungkin saya langsung upload 3 gambar teman-teman, biar tidak bolak-balik ya. Di sini saya sudah upload. Nah, saya yang pertama ingin pakai gambar ini, klik dan pilih. Jadi seperti ini ya. Lalu ini saya ubah misalnya jadi kesehatan gitu ya. Nah, untuk teksnya misalnya seperti ini. Kami konsen membantu mereka yang membutuhkan bantuan di bidang kesehatan. Nah, misalnya seperti ini. Lalu stylenya kita atur di bagian gaya, teman-teman. Konten ya. Nah, ini warnanya yang pertama saya buat hijau. Mungkin seperti ini ya. Jadi saya siapkan warnanya. Nah, seperti ini. Lalu penulisan saya buat berapa ya? 20. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang bawahnya saya biarkan default. Nah, kemudian ke gambar. Di sini lebarnya saya perkecil ya. Nah, seperti ini misalnya. Lalu klik perbarui. Nah, berikutnya ini tinggal teman-teman copy, paste di kolom sini, lalu diganti kontennya. Contohnya seperti ini. Klik kanan, salin. Klik kanan, lalu tempel atau paste. Klik kanan, tempel atau paste. Nah, sekarang tinggal teman-teman ganti kontennya nih. Tinggal diklik. Pilih gambar. Nah, di sini saya pakai gambar ini misalnya. Teman-teman nanti bisa unggah berkas sendiri ya. Nah, saya pakai gambar ini, lalu pilih. Lalu di sini saya ubah misalnya jadi pendidikan gitu ya. Nah, untuk teksnya misalnya ini saya buat seperti ini ya. Lalu yang ini tinggal diklik, lalu pilih gambar. Nah, di sini saya pakai gambar yang sudah ada, ini misalnya pilih. Nah, di sini misalnya kemanusiaan gitu ya. Lalu untuk deskripsinya tinggal di input ya. Saya input seperti ini misalnya. Lalu perbarui. Nah, sekarang kalau coba kita refresh teman-teman. Sip, maka stylenya sekarang sudah berubah seperti ini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk bagian section layanan ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan section untuk sekilas tentang kami di sini ya, teman-teman. Jadi kita kembali ke page builder, lalu kita tambahkan sebuah kontainer, lalu pilih flexbox, 2 kolom ya, teman-teman. Lalu ke bagian lanjutan, nah di sini marginnya ya, kita nonaktifkan linknya, buat persen, margin atas saya buat 6%. Nah, kemudian di sebelah kiri ini saya akan copy ini teman-teman. Klik kanan salin, klik kanan tempel di sini ya. Kemudian ini saya akan ubah, misalnya jadi seperti ini teman-teman. Oke, lalu ke gaya, di sini pilih rata kiri, kemudian ke widget, atau ya kita bisa ke widget teman-teman, cari penyunting teks. Nah, di sini ya. Nah, nanti tinggal teman-teman ganti untuk kontennya ya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misal seperti ini ya. Berikutnya kita copy button ini teman-teman. Klik kanan salin, lalu klik kanan dan tempel di sini. Nah, ini teman-teman tinggal atur di bagian gaya. Untuk warna teksnya saya buat putih, lalu backgroundnya hijau. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ke konten teman-teman. Nah, ini kita ubah jadi selengkapnya gitu ya. Kemudian untuk linknya ini kita arahkan ke sini teman-teman, ke halaman about.
Jadi ini klik kanan dan copy link address ya. Lalu ini kita ganti teman-teman. Oke. Nah, lalu di sebelah kanan ini kita masukkan gambar. Kembali ke widget teman-teman. Gambar ya, kita tarik ke sini. Pilih gambar. Unggah berkas, pilih berkas. Nah, saya akan langsung tarik filenya ke sini teman-teman. Ini ya misalnya, lalu klik pilih. Nah, jadinya seperti ini. Tinggal kita perbarui teman-teman. Kita coba lihat perubahannya. Kita coba refresh ya di halaman home. Nah, sekarang stylenya seperti ini ya teman-teman. Berikutnya teman-teman, kita akan menampilkan untuk donasi yang sudah kita buat ya, atau campaign donasi. Di sini ya, di halaman listing donasi ini, ke dalam halaman home. Ini ya. Nah, caranya gimana? Kita kembali ke page builder dulu. Di sini kita tambahkan sebuah flexbox, teman-teman, kontainer ya. Pilih satu kolom, masukkan satu kolom ya. Nah, kemudian kita kelanjutan, teman-teman, sama marginnya di sini saya nonaktifkan linknya, lalu buat persen. Nah, nilainya saya buat 6%. Kemudian untuk background kita ke gaya. Di sini silakan atur background yang diinginkan. Oke, nah sudah saya input. Lalu teman-teman klik kanan ini, lalu salin ya. Klik kanan dan tempel di sini. Nah, ini teman-teman tinggal klik lalu diganti teksnya. Misalnya program donasi gitu ya. Lalu pilih ke gaya, rata tengah, dan di sini kita buat putih teksnya. Kemudian, gimana cara teman-teman untuk menampilkan donasi yang sebelumnya dibuat? Nanti teman-teman tinggal cari di sini, buka browser baru, ketikkan aja shortcut WP crowdfunding. Nah, klik yang ini ya, dari Themium, silahkan diklik. Kemudian di bagian WPCF listing ini, teman-teman silahkan copy shortcutnya. Lalu kembali ke sini, kembali ke widget. Silakan teman-teman cari di sini namanya shortcut atau kode ringkas. Tarik ke sini ya, teman-teman. Lalu di sini kita paste. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Berikutnya kita klik di bagian kontainernya, teman-teman. Ke bagian lanjutan. Nah, kita akan atur untuk paddingnya, teman-teman. Silakan diklik. Kita buat persen, padding atas saya buat 5 dan bawah 5. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Perbarui. Kemudian kita coba refresh, teman-teman. Nah, maka hasilnya sekarang seperti ini ya. Jadi seperti itu untuk menampilkan section program atau campaign donasi. Selanjutnya, kita akan tampilkan untuk section tim ya. Jadi misalnya website tim donasi teman-teman dibuat oleh beberapa orang ya. Maksudnya atau dikelolanya ya, atau penanggung jawabnya. Nah, teman-teman bisa input di sini ya. Caranya teman-teman tinggal kembali ke page builder. Di sini mungkin kita copy saja section yang ini teman-teman ya. Klik kanan salin. Lalu klik kanan dan tempel di sini. Nah, ini teman-teman tinggal ganti kontennya, diklik di sini. Ini kita ubah misalnya jadi tim kami gitu ya. Nah, kemudian konten-konten yang di sini teman-teman bisa klik. Lalu deskripsinya dihapus ya. Nah, kemudian gambarnya dipilih gambar. Nah, teman-teman nanti bisa unggah berkas, lalu pilih berkas. Nah, saya akan pakai gambar yang sudah ada. Saya upload ya, maksudnya gambarnya di sini. Lalu klik pilih. Kemudian ini kita ganti ya. Nah, teman-teman bisa ganti misalnya jadi nama timnya, misalnya John Doe. Lalu ke gaya. Nah, ini gambarnya, sorry. Ke gambar ya. Nah, gambarnya ini saya akan buat full. Lalu border radiusnya 15. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian konten saya klik. Nah, ini warnanya saya buat hitam. Nah, kemudian ke kotak lagi saya pilih rata kiri. Jadi seperti ini. Ke konten. Nah, ini deskripsinya kita tambah teman-teman. Misalnya dia sebagai direktur. Nah, gitu ya. Lalu teman-teman tinggal klik perbarui. Nah, selanjutnya coba ke gaya lagi teman-teman. Konten spasinya kita atur.
Nah, seperti ini ya. Nah, lalu ini klik kanan, teman-teman, salin. Klik kanan dan tempel di sini. Ini kita hapus ya, klik kanan, hapus. Klik kanan, tempel ya, yang ini. Lalu ini klik kanan dan hapus. Nah, nanti teman-teman tinggal klik konten yang ingin diubah, disesuaikan ya. Diklik di sini, lalu pilih gambar, lalu namanya, dan deskripsinya. Oke, setelah itu coba kita klik di bagian kontainer. Kelanjutan, nah ini margin bawahnya saya akan buat 6%. Perbarui ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita refresh. Nah, tampilannya sekarang seperti ini. Oke, di sini teman-teman, saya akan copy atau simpan untuk section tim ini ya. Klik kanan, lalu simpan sebagai template ini ya. Nah, misalnya section tim gitu ya. Lalu klik simpan. Kemudian di sini ada lagi satu section lagi yang mau saya simpan, ya ini sekilas tentang kami ya. Ini klik kanan lalu simpan sebagai template. Sorry. Klik kanan simpan sebagai template. Oke, kita simpan coba. Oke ya, sorry tadi ada kendala, nggak tahu kenapa teman-teman. Nah, ini kita kasih nama, misalnya sections tentang kami gitu ya. Karena nanti akan kita gunakan di halaman yang lainnya. Klik simpan. Nah, sudah selesai. Jadi untuk halaman home sudah selesai ya teman-teman. Untuk desainnya tinggal teman-teman kembangkan sendiri. Di close. Nah, sekarang teman-teman bisa lanjut ke halaman yang lainnya ya. Berikutnya teman-teman, kita akan ke halaman about ya. Jadi di sini kalau untuk listing donasi ini kita menggunakan defaultnya teman-teman. Kalau kita akses itu kan sudah ada campaign donasinya ya teman-teman. Nah, sekarang untuk halaman about ini pastinya masih kosong. Nah, kita akan atur desainnya, teman-teman tinggal kembali atau silakan akses dashboardnya ya. Di sini saya klik kanan, opening in new tab. Silakan diakses dashboard websitenya. Kemudian ke laman, lalu semua laman. Nah, di sini untuk halaman about ya. Oke, teman-teman klik sunting. Kemudian klik sunting dengan Elementor. Lalu kita tambahkan sebuah kontainer. Lalu pilih flexbox. Satu kolam teman-teman. Lalu di sini kita buat tingginya menjadi VH. Lalu saya buat 30. Nanti seperti ini ya. Lalu saya akan ke gaya. Di sini background type. Saya akan gunakan warna. Silakan teman-teman masukkan warna yang diinginkan. Di sini saya akan pakai warna hijau. Nah, seperti ini. Lalu ke bagian teks lagi, ke bagian widget, masukkan tajuk. Nah, ini kita ubah teman-teman, misalnya jadi about us gitu ya. Tentang kami. Oke. Lalu ke gaya, rata tengah. Warna teks di sini kita buat putih. Nah, selanjutnya saya akan klik di bagian kontainer. Ke tata letak. Pilih di sini tengah. Nah, jadi seperti ini ya. Justify kontennya ada di tengah. Nah, jadi seperti ini. Lalu klik perbarui. Nah, berikutnya kita ke sini teman-teman, tambah template. Kita ke templateku. Kita akan import template section tentang kami ya, yang sebelumnya kita simpan, lalu sisipkan. Dan jangan diterapkan. Nah, seperti ini ya. Di sini teman-teman tinggal sesuaikan teksnya lagi atau gambarnya. Dan button ini saya akan hapus. Klik kanan, hapus. Oke, lalu berikutnya saya akan klik kanan ini. Lalu gandakan. Nah, kemudian untuk kontennya ini saya akan tukar teman-teman. Gambarnya saya tarik ke sini. Lalu untuk teksnya ini saya tarik ke sini. Ini juga saya tarik. Nah, seperti ini ya. Lalu ini saya akan klik teman-teman. Kemudian saya akan ubah jadi visi kami. Nah, misalnya seperti ini. Lalu ini saya akan coba klik. Nah, teman-teman tinggal ganti kontennya. Visinya di sini kolomnya ini saya akan buat 2. Nah, jadi seperti ini. Pilih gambar.
unggah berkas, pilih berkas. Saya akan pakai gambar yang sudah ada ini. Klik, lalu klik pilih. Ke gaya. Di sini border radiusnya saya buat 15. Nah, jadi untuk bagian visi seperti ini stylenya. Kemudian kita kembali ke kita perbarui dulu teman-teman. Lalu tambah template. Nah, kita akan ke templateku. Saya akan import section theme. Sisipkan, jangan diterapkan. Nah, kita akan lihat teman-teman untuk perubahannya seperti apa. Nah, perubahannya seperti ini ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan untuk kontennya. Klik perbarui. Sekarang coba kita refresh di halaman about. Sip, maka sudah berubah dan tampilannya seperti ini ya. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Sekarang kita close untuk page builder-nya ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, kita ke artikel ya. Nah, di artikel ini kita akan menginput artikel atau postingan atau blog seperti itu ya, teman-teman. Di sini ada satu artikel default. Nah, mungkin ini kita akan hapus dan kita akan tambahkan yang lainnya. Jadi di sini kita akses ke dashboard web dulu, teman-teman. Silakan akses dashboard websitenya. Kemudian teman-teman ke bagian post, klik semua post. Nah, di sini kita ke folder sampah ini ya, diklik ya, artikel Hello World-nya. Nanti akan kita arahkan ke folder sampah ya. Kemudian klik tambahkan post baru, teman-teman. Nah, ini untuk menambahkan artikel dari sini ya. Ke bagian post dan tambahkan post. Nah, baru nanti kita input. Di sini kita input judulnya, teman-teman. Misalnya seperti ini, bantuan pendidikan, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita pilih, kita masukkan teksnya. Nah, kemudian di bagian post ini, teman-teman tinggal masukkan gambarnya. Tetapkan gambar unggulan, unggah berkas, pilih berkas. Nah, saya akan pakai gambar yang sudah ada, misalnya ini. Klik tetapkan gambar unggulan, lalu klik terbitkan. Nah, di sini mungkin saya akan coba tambahkan 2 lagi, teman-teman. Sudah diterbitkan, teman-teman tinggal kembali ke sini. Lalu tinggal tambahkan post baru lagi ya. Di sini kita input lagi. Misalnya bantuan kesehatan gitu ya. Masukkan teksnya seperti ini, lalu ke bagian post, tetapkan gambar unggulan. Nah, teman-teman nanti bisa upload ya di sini. Saya akan langsung pakai gambar yang sudah ada. Ini misalnya, klik tetapkan gambar, lalu klik terbitkan ya di sini. Kembali lagi. Nah, saya tambahkan satu lagi ya, teman-teman. Teman-teman bebas ingin tambahkan berapapun, klik tambahkan post baru lagi. Misalnya di sini bantuan kemanusiaan. Masukkan gambar. Di sini ya ke post, lalu masukkan gambar. Sebagai gambar yang sudah ada. Misalnya ini, lalu tetapkan gambar, lalu klik terbitkan. Nah, ini setelah terbit, setelah dipublish, kita kembali ke dashboard. Kita ke halaman artikel, teman-teman. Silahkan di-refresh atau akses halaman artikelnya. Kita lihat. Nah, maka sekarang tampilannya seperti ini ya, dimana teman-teman sudah memiliki artikel atau post. Selanjutnya, teman-teman, kita akan coba atur untuk bagian header di sini ya. Header dan footer dari website kita. Oke, yang pertama silakan teman-teman kembali ke dashboard webnya. Lalu ke tampilan dan klik sesuaikan. Kita cari di sini pembuat header. Oke, di sini diklik ya, mana ya? Ini ya. Nah, kemudian pertama saya akan langsung ke bagian menu utama, silahkan diklik. Ke bagian desain. Nah, di sini warnanya ya. Saya akan ubah di bagian teks sautan ini jadi hitam. Lalu warna hover dan aktifnya saya akan gunakan warna hijau, teman-teman. Jadi teman-teman klik dan masukkan warna yang diinginkan di sini. Dipilih ya. Saya akan pakai warna hijau seperti ini. Berikutnya ke bagian font menu.
Di sini saya akan pakai font jenisnya Fresca ya. Nah, seperti ini. Lalu size-nya mungkin ya. Ukurannya mungkin 16. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Lalu kita klik di sini, teman-teman. Nah, kita tambahkan button. Oke. Nah, kita klik teman-teman di sini. Oh, sorry, ini ya buttonnya maksudnya. Lalu ini kita ubah jadi donasi sekarang. Nah, untuk linknya nanti ya. Linknya kita ubah nanti atau kita hapus dulu bisa. Kita ke desain dulu. Di sini untuk warna teksnya saya akan buat hijau, teman-teman. Kemudian warna latar belakangnya putih. Nah, seperti ini. Lalu bordernya hijau dan nilainya 1. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Oke, lalu ke bagian font menu. Saya akan gunakan Fresca. Oke. Lalu nilainya 16. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Kemudian di bagian ini untuk backgroundnya, background hover ya. Mungkin saya akan buat hijau. Jadi kalau di hover harusnya berubah. Lalu warna teksnya coba putih. Nah, coba kita sorry. Warna teksnya warna latar belakangnya ya. Warna latar belakangnya hijau harusnya di bagian hovernya. Lalu warna teksnya putih. Nah, seperti ini maksudnya teman-teman ya. Oke, lalu untuk link dari button, jadi klik lagi buttonnya. Kemudian ke general. Nah, ini ya tautannya kita arahkan ke sini saja nih. Klik kanan di bagian halaman listing donasi, lalu copy link address dan paste di sini ya. Oke, teman-teman terbitkan dulu. Nah, selanjutnya kita coba klik di sini, teman-teman. Lalu ke desain. Ini bordernya kita matikan ya. Nah, lalu kita klik mode responsif. Di sini kita klik, teman-teman. Lalu tambahkan button. Tombol beralihnya kita klik. Ke desain. Warna ikonnya di sini saya buat hijau. Hijau. Nah, mungkin seperti ini ya. Kita klik. Nah, seperti ini ya sekarang, teman-teman. Oke, klik terbitkan. Jadi sudah selesai untuk bagian headernya. Kita kembali. Lalu kita klik mode desktopnya. Kemudian ke pembuat footer. Nah, pembuat footer ini tinggal diklik, teman-teman, di sini. Ke desain. Backgroundnya ya. Backgroundnya mungkin saya akan buat abu-abu seperti ini. Lalu klik di sini. Nah, ini untuk teksnya ya, teman-teman. Nah, ini saya akan hapus ya. Oke, lalu klik terbitkan. Jadi sisa seperti ini. Kemudian untuk bagian scroll ke atas ini, kembali ke sini, teman-teman. Lalu ke global. Gulir ke atas. Kita nonaktifkan. Lalu klik terbitkan. Kita kembali. Nah, sekarang coba kita refresh, teman-teman. Kita akan lihat header dan footer dari web kita. Nah, sekarang seperti ini ya, teman-teman. Cukup bagus ya. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap terakhir dari pembuatan website donasi kita. Di mana di sini, teman-teman, kita akan coba tes donasi ya. Jadi, silakan akses webnya. Nah, di sini misalnya kita pilih yang ini ya. Nah, nanti untuk donasi tinggal klik view campaign. Lalu di sini kita bisa pilih nominal yang sudah ada atau kita bisa input sendiri ya, teman-teman di sini. Nah, contoh saya pilih ini. Lalu nanti tinggal diklik back campaign di sini. Nah, nanti user tinggal input data-data di sini ya, seperti nama dan yang lainnya. Kemudian di sebelah kanan ini kalau membuat sebagai anonim pastinya bisa.
Jadi data user tidak ditampilkan ya atau anonim. Tapi kalau enggak ya dibiarkan seperti ini. Lalu klik buat pesanan ya. Nah, nanti setelah melakukan pembuatan pesanan akan diarahkan ke halaman pembayaran seperti ini. Nanti yang mau donasi bisa melakukan pembayaran ya, teman-teman. Nah, kemudian karena ini menggunakan pembayaran manual, maka maka admin atau pemilik web harus memproses data yang masuk ya. Jadi di bagian WooCommerce pesanan, jadi misalnya si pendonasi ini sudah melakukan pembayaran, tinggal nanti diproses ya di sini ya. Diklik, nah ubah statusnya di sini jadi selesai. Lalu klik terapkan ya. Nah, maka nanti sampai di sini donasinya itu sudah masuk ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pembuatan website donasi kali ini. Dan jika teman-teman ada request video lain, silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Sampai di sini dan sampai bertemu di video studi kasus yang lainnya. Terima kasih.